Gimana nih para gamer setia di seluruh penjuru Pekalongan dan sekitarnya? Kembali lagi di FYP edisi Gamers Time. Bersama saya Salsa dan rekan saya Zika siap menemani kalian dengan bahasan-bahasan hot seputar dunia game. Bener banget nih, kali ini kita sudah merangkum 5 topik yang sangat menarik dan tentunya bikin kalian bernostalgia, penasaran dan juga sedikit merinding nih nanti. Nah, tanpa basa-basi lagi, di segmen pertama kali ini kita mau ajak kalian flashback ke konsol game. Kita akan membahas daftar 5 konsol game terlaris sepanjang masa. Yuk langsung aja simak videonya. For your pick, Temukan informasimu di sini. 5 konsol game terlaris sepanjang masa. Yang pertama, PlayStation 2. Konsol video game yang biasa disebut dengan PS2 ini dikembangkan dan dipasarkan oleh Sony Computer Entertainment. Konsol ini pertama kali dirilis pada tanggal 4 Maret tahun 2000 hingga akhir produksinya pada tanggal 8 November tahun 2013. Konsol ini adalah penerus dari seri pertamanya yaitu PlayStation 1. Dan PlayStation 2 merupakan produk laris besutan Sony yang sampai saat ini masih dimainkan oleh banyak orang. Penjualan PlayStation 2 meledak hingga mencapai angka 150 juta unit. Bukan karena sembarang alasan, PlayStation 2 kala itu sudah bisa menyajikan beberapa game 3 dimensi yang seolah-olah terlihat nyata. Yang kedua, Nintendo DS. Konsol game yang diproduksi oleh Nintendo ini adalah konsol permainan genggam yang dapat dilipat. Nintendo DS pertama kali dirilis di Amerika Utara pada 21 November tahun 2004. Sementara versi terakhirnya yaitu Nintendo DSi XL dirilis pada tahun 2009 dengan desain yang sederhana dan bisa dibawa kemana saja. Nintendo DS marak dimainkan dan tercatat sudah terjual hingga 154 juta unit dalam periode 10 tahun. Banyaknya game terbaik seperti Pokemon series, The World Ends With You, dan Harvest Moon series juga menjadi alasan banyak gamer yang merasa nyaman dengan Nintendo DS. Yang ketiga ada Game Boy. Game Boy adalah konsol video game genggam generasi keempat yang dikembangkan dan diproduksi oleh Nintendo. Game Boy generasi pertama diluncurkan di Jepang pada tanggal 21 April 1989. Sementara Game Boy terakhir yang diluncurkan yaitu Game Boy Advance SP dirilis di Jepang pada tanggal 14 Februari tahun 2003. Sebagai pencetus game konsol pertama, Game Boy dan Game Boy Color merupakan konsol game paling legendaris sepanjang masa. Kalau dulu kamu pernah mencicipi handheld ini, bisa dipastikan kalau kamu sudah berumur cukup dewasa ya. Keempat, PlayStation 1. PlayStation 1 atau PS1 adalah konsol video game yang dikembangkan dan dipasarkan oleh Sony Computer Entertainment. PlayStation 1 pertama kali dirilis di Jepang pada 3 Desember 1994. Konsol ini kemudian diluncurkan di wilayah lain seperti Amerika Utara pada 9 September 1995 dan Eropa pada 29 September 1995. Produksi PlayStation 1 dihentikan secara global pada 23 Maret 2006. Konsol ini ternyata telah berhasil terjual dengan jumlah total yang fantastis. Hal ini membuat PlayStation 1 menduduki peringkat keempat konsol terlaris di dunia. Penjualan tersebut merupakan rekor yang berhasil dipecahkan oleh Sony dalam penjualan sebuah konsol untuk pertama kalinya. Yang kelima, PlayStation 4. PS4 adalah konsol video game buatan Sony Computer Entertainment. Konsol yang diumumkan sebagai penerus PlayStation 3 dalam sebuah konferensi pers pada tanggal 20 Februari 2013. PS4 awalnya dirilis pada tanggal 15 November 2013 di Amerika Serikat dan Kanada. Kemudian dilanjutkan dengan rilis di wilayah Eropa, Australia, Afrika Selatan, dan Amerika Selatan pada tanggal 29 November 2013. Di Jepang, PS4 dirilis pada tanggal 22 Februari 2014. Produksi PS4 sendiri berhenti pada tahun 2021. Namun PS4 Slim tetap ditawarkan sebagai opsi yang lebih terjangkau. Sejak dirilis pada 2013, konsol PlayStation 4 telah menjadi salah satu konsol yang paling populer. Sejumlah rekor penjualan berhasil dicetak oleh generasi keempat PS tersebut. Wah gila sih kak, ternyata PlayStation 2 ini tuh masih jadi puncak tertinggi dengan angkanya sangat fantastis sih. Gak heran sih kak, karena emang game-gamenya tuh legendaris banget. Kalau Ahla gimana nih? Apa yang paling seru? Kalau aku sih Nintendo DS sih kak, karena itu punya tempat sendiri di hati aku. Soalnya itu konsol game
pertama yang aku punya. Apalagi itu bisa dimainin kapanpun dan dimanapun kan. Apalagi game 90 Dogs tuh, wow, kangen banget sih Kak. Setuju banget, karena ini Nintendo DS itu emang inovatif banget Kak, dengan layar sentuhnya itu jadi mempunyai kesan sendiri nih. Tapi nggak bisa dipungkiri teman-teman, PlayStation pertama ini juga sangat-sangat legendaris sih. Betul, setiap konsol yang ada di daftar tadi mempunyai kontribusi dan keunikannya masing-masing di industri game. Penjualan mereka juga jadi bukti betapa bagusnya game pada generasi ke generasi ya Kak ya. Setuju banget. Tapi teman-teman jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini kita akan ada jeda sebentar untuk informasi-informasi penting. Jangan kemana-mana, tetap di For Your Page. Halo, kami dari Great Boys. Jangan lupa teman-teman saksikan terus WPI TV. Streaming video Pratama Pekalongan di wpi.tv.steaming-pp.ic.id. Halo, kami Utopia. Ngajakin teman-teman semua untuk nonton terus program acaranya wpi.steaming-wp.ic.id. Selamat datang kembali di FYP. Gimana nih pembahasan tentang konsol tadi? Udah Udah bikin nostalgia belum Kak? Banget sih Kak. Nah, gimana kalau sekarang kita bahas yang horor-horor nih Kak, yang bikin merinding. Kak, harus siap nggak? Siap nggak siap? Harus siap dong. Karena di segmen kedua ini kita akan membahas 5 game terseram yang wajib kalian coba setidaknya sekali seumur hidup. Dijamin deh pengalaman main kalian bakal membekas banget. Langsung aja kita simak videonya berikut ini. For Your Pick, temukan informasimu di sini. 5 game horor terseram yang harus kamu coba sekali seumur hidup. Yang pertama ada Silent Hill 2 Remake. Game ini merupakan game survival horror tahun 2024 yang dikembangkan oleh Bloober Team dan diterbitkan oleh Konami Digital Entertainment. Game ini merupakan pembuatan ulang dari video game Silent Hill 2 tahun 2001 yang awalnya dikembangkan oleh tim Silent, sebuah grup dalam Konami Computer Entertainment Tokyo. Game ini merupakan seri utama dalam seri Silent Hill sejak Silent Hill Downpour tahun 2012. Seperti game aslinya, game ini menceritakan James Sunderland, seorang duda yang kembali ke kota eponim setelah menerima surat dari mendiang istrinya Mary yang mengaku menunggunya di sana. Yang kedua, Resident Evil 2 Remake. RE2 Remake adalah video game action horror yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Capcom. Permainan ini adalah buatan ulang dari permainan Resident Evil 2 tahun 1998. Di game ini, player akan berperan sebagai perwira polisi junior bernama Leon S. Kennedy dan seorang mahasiswa Claire Redfield ketika mereka berusaha melarikan diri dari Raccoon City selama kiamat zombie. Permainan ini dirilis di seluruh dunia untuk konsol PS4, Windows, dan Xbox One pada 25 Januari 2019. Banyak kritikus yang memuji permainan ini dalam segi presentasi, arah bermain, dan kesamaan dengan versi lainnya. Yang ketiga, Amnesia: The Dark Descent. Amnesia: The Dark Descent adalah game petualangan horor survival tahun 2010 yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Frictional Games. Game ini pertama kali dirilis pada 8 September 2010 untuk Microsoft Windows, Mac OS X, dan Linux.
Kemudian game ini dirilis untuk PlayStation 4 pada 22 November 2016, Xbox One pada 28 September 2018, dan Nintendo Switch pada 12 September 2019 sebagai bagian dari The Amnesia Collection. Game ini menceritakan Daniel yang harus menjelajahi kastil Brandenburg yang gelap dan menyeramkan, sambil berusaha menjaga kewarasannya dengan menghindari monster dan kejadian yang meresahkan. Keempat, Dead Space. Dead Space adalah video game action horror yang diterbitkan oleh Electronic Arts. Permainan ini dibuat ulang oleh pengembang Motive Studio dari permainan tahun 2008 dengan nama yang sama. Permainan ini dirilis pada 27 Januari 2023 untuk PlayStation 5, Windows, dan Xbox Series X. Berlatar pada abad ke-26, menceritakan Insinyur Isaac Clarke, seorang kru kapal perbaikan USS Galleon yang ditugaskan ke USS Ishimura, yaitu sebuah kapal penambangan planet besar yang tidak bersuara di atas planet Aegis 7. Ia bersama krunya yaitu spesialis komputer Kendra Daniels, kepala petugas keamanan Zack Hammond, dan co-pilot serta personel keamanan Kopral Haley Johnston dan Aiden Chen. Yang kelima, Dreadout 2. Dreadout 2 adalah video game survival horror dari pengembang independen Digital Happiness untuk Microsoft Windows, Linux, dan OS X. Sayangnya, sebuah port untuk PlayStation 4 diumumkan tetapi tidak pernah dirilis. Menceritakan tentang sekelompok siswa sekolah menengah di Indonesia yang menemukan sebuah kota tua yang terbengkalai. Di sana mereka dihadapkan dengan hantu dan aktivitas paranormal, dan salah satu siswa protagonis Linda mulai mengungkap rahasia kota dan daerah sekitarnya. Dreadout adalah game horror third person yang menggunakan mekanisme yang mirip dengan seri Fatal Frame. Pemain menggunakan gadget modern seperti telepon pintar dan kamera digital untuk berinteraksi dengan berbagai jenis hantu mistis Indonesia dan membantunya memecahkan berbagai teka-teki. Ya ampun, lihat cuplikan videonya aja bikin merinding ya. Atmosfer di Silent Hill 2 itu nggak ada duanya sih, Kak. Psikologisnya dapet banget. Kalau Kak Sika, mana nih yang bikin Kak Sika susah tidur? Jujur aja ya, buat aku itu Amnesia The Dark Descent itu bener-bener bikin traumatis sendiri sih, Kak. Soalnya kita nggak bisa menyerang nih, kita nggak ada senjata, cuman bisa lari sama sembunyi, kan bikin parno ya, Kak. Setuju, Resident Evil 2 versi remake juga sukses banget bikin jantung copot dengan Tyrant yang tiba-tiba muncul. Dreadout sebagai perwakilan horor dari Indonesia juga patut diacungi jempol, seremnya beda. Bener sih, Kak. Dead Space juga jangan dilupain, Kak. Suasana mencekam di Ishimura ini tuh bener-bener wah banget. Apalagi monsternya ini bikin mual sih, Kak. Sedikit-sedikit agak gimana gitu ya. Di situ tuh emang tadi pembahasan kita itu top tier semua sih gamenya. Buat kalian yang suka tantangan adrenalin, jangan sampai lewatin game-game ini ya. Tapi ingat, jangan main sendirian kalau penakut. Nah, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, kita rehat iklan dulu ya. Tetap di FYP. Perkenalkan, saya Dias Tiowinarni dari SMK Syafi'i Akrom Pekalongan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada STIMIK Widya Pratama Pekalongan atas dedikasinya dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan perguruan tinggi, sehingga kami mempercayakan alumni dari SMK Syafi'i Akrom untuk melanjutkan pendidikan di bidang perguruan tinggi, khususnya teknologi informasi, kepada STIMIK Widya Pratama Pekalongan. Tetap semangat!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Jasno, guru dari SMK Negeri 2 Pekalongan. Sebelumnya berterima kasih pada STIMIC yang telah datang ke SMK 2 dan juga memotivasi kepada siswa kami SMK Negeri 2 sebagai salah satu alternatif untuk pilihan melanjutkan. Selain mungkin dari sekian anak itu ada yang mau bekerja atau di universitas lain, saya merekomendasikan STIMIC Widya Pratama Pekalongan ini sebagai sekolah lanjutan, ya, perguruan tinggi lanjutan yang selama ini satu sudah bekerja sama, yang kedua lulusan STIMIC diakui di dunia kerja, dan banyak dari kakak-kakak Anda yang telah masuk dan sukses di STIMIC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sayang banget nih Kak, kita udah di segmen terakhir episode Gamers Time nih. Setelah kita bahas konsol game dan bahas game yang horor, kali ini kita bakal bahas yang lebih mencengangkan lagi nih teman-teman. Betul sekali, di segmen penutup kali ini kita bakalan bahas 5 video game terlaris di dunia. Nah, kira-kira video game kalian ada nggak di VT setelah ini? Yuk kita simak. For your pick, temukan informasimu di sini. Laris di dunia. Yang pertama ada Tetris. Tetris adalah teka-teki yang didesain dan diprogram oleh Alexei Pajitnov pada tahun 1984. Pada saat ia bekerja di pusat komputer Dorot Nissen di Akademi Sains Uni Soviet di Moskow. Namanya berasal dari awalan numerik Yunani tetra yang bermakna bangun dengan 4 bagian. Walaupun Tetris muncul kebanyakan pada komputer rumahan, permainan ini lebih sukses pada versi Game Boy yang dirilis pada 1989 karena permainan ini dapat terjual hingga lebih dari 35 juta kopi. Sehingga permainan ini menjadi permainan paling populer sepanjang masa. Kedua, Minecraft. Minecraft adalah sebuah permainan sandbox yang dikembangkan oleh pengembang game Swedia Mojang Studios. Permainan ini dibuat oleh Marcus Notesperson dalam bahasa pemrograman Java. Setelah beberapa versi pengujian pribadi awal, permainan ini pertama kali diterbitkan pada Mei 2009 sebelum sepenuhnya dirilis pada November 2011. Kemudian Jens Jeff Bergensten mengambil alih pengembangan. Permainan ini adalah salah satu yang terlaris sepanjang masa. Terjual lebih dari 238 juta kali dan dengan lebih dari 140 juta pemain aktif bulanan. Yang ketiga, Grand Theft Auto 5. Grand Theft Auto 5 atau yang biasa kita sebut GTA 5 ini adalah game AAA pada 2013 yang dikembangkan oleh Rockstar North dan diterbitkan oleh Rockstar Games. Game ini adalah entry utama dalam seri Grand Theft Auto sejak game sebelumnya yaitu GTA 4 pada 2008. Berlatar di dalam negara bagian fiksi San Andreas yang berbasis di California Selatan. Kisah 3 kriminal dengan upaya mereka untuk melakukan perampokan di bawah tekanan lembaga pemerintah yang korup serta penjahat yang berkuasa. Desain map open world memungkinkan pemain bebas berkeliaran di pedesaan terbuka San Andreas dan kota fiksi Los Santos. Yang keempat ada Wii Sports. Wii Sports adalah video game simulasi olahraga tahun 2006 yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Nintendo untuk konsol video game Wii. Permainan ini dirilis di Amerika Utara secara bersamaan dengan konsol Wii pada tanggal 19 November 2006. Dan versi 1.1 dirilis di Jepang, Australia, dan Eropa pada bulan berikutnya. Permainan ini terdiri atas 5 simulasi cabang olahraga, yaitu tenis, baseball, bowling, golf, dan tinju, yang dirancang untuk memperagakan kemampuan sensor gerak dari Wii Remote. Yang kelima, PlayerUnknown's Battlegrounds. Game yang biasa disebut dengan PUBG ini adalah video game Battle Royale yang diterbitkan oleh Krafton dan dikembangkan oleh PUBG Studios milik Krafton. Game ini terinspirasi oleh film Jepang Battle Royale pada tahun 2000. Berawal dari modifikasi sebuah game lain bernama Arma 3.
yang dibuat oleh brand dan player unknown Green. Mod ini yang dikenal sebagai Player Unknown's Battle Royale, kemudian dikembangkan menjadi game yang berdiri sendiri dengan bantuan Bluehole. PUBG diluncurkan secara resmi di Steam pada Maret 2017 dan kemudian di berbagai platform lainnya. Game ini dimainkan secara third person atau first person. Di awal permainan, 100 player terjun payung ke sebuah pulau tempat mereka ditugaskan untuk melooting senjata dan peralatan untuk mengeliminasi pemain lain serta pemain harus bertahan hidup. Area aman yang tersedia di peta game berkurang ukurannya seiring waktu, mengarahkan pemain yang selamat ke ruang yang semakin sempit untuk memaksa pertarungan. Wah, ternyata Tetris ini masih menjadi peringkat pertama ya Kak di Benar game yang banget. timeless dan adiktif ini. Gak nyangka juga nih Minecraft menduduki posisi kedua dengan kreativitas tanpa batasnya itu. GTA 5 juga fenomenal, penjualannya gila-gilaan dan sampai sekarang masih banyak yang main. Wii Sport juga punya andil besar dalam mengenalkan video game ke khalayak yang lebih luas. Terakhir, PUBG juga sempat jadi booming banget di eranya, Kak. Betul nih, dan dari dasar tadi ini kita bisa lihat bahwa game yang sederhana sampai game yang kompleks dan luas atau open world ini tuh punya daya tarik sendiri nih Kak buat teman-teman gamers di seluruh dunia. Betul sekali. Dan dengan berakhirnya video tadi, sudah berakhir juga perjumpaan kita kali ini di episode Gamers Time ya Kak ya. Betul banget Semoga nih. bahasan kita tadi bisa menambah wawasan kalian mengenai dunia game. Nah, jangan lupa untuk terus ikuti kami di YouTube channel kami, Official WPI TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta kunjungi website kami yaitu wpitv.ibima.ac.id. Dan follow Instagram kami di wpitv_iwima. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Tetap semangat dan terus bermain game. For your pick, Temukan informasimu di sini.